Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam di Sumatera dan akulturasi budayanya. Dari video sebelumnya kita telah membahas 3 kerajaan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kerajaan Islam di Sumatera dan akulturasi budayanya, yaitu tentang kerajaan Islam di Jambi, kerajaan Islam di Sumatera Selatan, dan kerajaan Islam di Sumatera Barat. Keempat, kerajaan Islam di Jambi. Kerajaan ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-10 Masehi sampai 13 Masehi. Namun, awal masuknya Islam masih bersifat perorangan. Islamisasi besar-besaran terjadi di Jambi sejak awal abad ke-16 Masehi pada saat kepemimpinan Datuk Paduka Berhala. Beliau merupakan seorang tokoh Turki yang menikah dengan Putri Salaro Pinang Masak yang merupakan keturunan dari Raja-Raja Pagaruyung yang merupakan seorang pribumi Muslim. Setelah menikah, mereka dikaruniai keturunan. Pertama, orang kayu Pingai. Kedua, orang kayu Pedataran atau Kedataran. Ketiga, orang kayu Gemuk, seorang putri. Dan yang terakhir yakni orang kayu hitam. Raja Jambi yang terkenal adalah orang kayu hitam. Beliau berhasil menjalin kerjasama dengan Majapahit. Namun, saat ia naik tahta pada tahun 1500, ia memutuskan hubungan dengan Majapahit, serta mengumumkan kepada penduduk atau rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Saat pergantian kepemimpinan oleh Pangeran Kedah atau Sultan Abdul Qahar, masa pemerintahannya mulai terjalin hubungan baik dengan VOC. Namun, setelah dipimpin oleh Sultan Ingologo, Jambi mengalami kemunduran. Hal tersebut disebabkan karena renggangnya hubungan antara Kerajaan Jambi dengan VOC, yang menyebabkan peperangan di kantor dagang VOC. Akulturasi budaya atau peninggalan sejarah kerajaan Islam di Jambi, yakni Masjid Jami Al-Ihsaniyah, didirikan oleh Datuk Sintey, seorang Muslim Cina yang menyebarkan agama Islam di Jambi dengan ulama Arab keturunan Yaman bernama Syed Idrus bin Hasan Al-Jufi. Selanjutnya, rumah batu, perpaduan bangunan lokal, Cina, Arab, dan Eropa, budaya bangunan lokal Jambi dengan kayu, gaya Eropa terlihat pada tiang penyangga. Kelima, kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-18 Masehi. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan terletak di Palembang. Pada akhir abad ke-15 Masehi sampai 16 Masehi, adanya komunitas Muslim di Palembang tetapi masih di bawah pengaruh Kerajaan Demak. Tokoh pendiri dari kerajaan di Sumatera Selatan adalah Ki Gede Ingsuro. Masa kepemimpinan selanjutnya yakni oleh Ki Mas Hindi atau Sultan Abdurrahman. Beliau pada saat itu memutuskan hubungan ideologi dan kultural dengan kerajaan Mataram. Di Kesultanan Palembang terdapat ulama yang terkenal bernama Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin pertama pada 26 Mei 1748, beliau membangun Masjid Agung. Puncak kejayaan Kesultanan Palembang yakni pada masa pemerintahan anaknya Sultan Ahmad Najmuddin. Beliau mengembangkan syiar agama yang pada saat itu berkembang pesat serta berkembangnya sastra keagamaan. Namun, setelah pergantian kepemimpinan oleh Sultan Mahmud Badarudin II, beliau mendapat serangan dari Hindia Belanda di bawah Panglima Jenderal de Kock. Dari penyerangan tersebut, timbullah Perang Menteng. Perang Menteng terjadi pada tahun 1819 yang pada akhir dari peperangan tersebut dengan tertangkapnya Sultan Mahmud Badarudin II yang kemudian diasingkan ke Ternate.
Untuk itu, sejak 7 Oktober 1823, kepemimpinan di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Beberapa akulturasi budayanya atau peninggalan sejarah kerajaan Islam di Sumatera Selatan atau Palembang, di antaranya Masjid Agung Palembang. Masjid ini mempunyai ciri khas perpaduan tiga kebudayaan yaitu Indonesia, Eropa, dan Tiongkok. Pintu utama menunjukkan adanya pengaruh Eropa, bagian atap adanya pengaruh Tiongkok, dan menara merupakan ciri khas kebudayaan Nusantara. Selanjutnya, pemakaman Ki Gede Ing Suro. Bangunan terdiri dari 34 makam yang berada di atas candi, hiasan oleh ukiran khas Hindu serta salib Yunani. Keenam, Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Kerajaan Islam di Sumatera Barat merupakan kerajaan yang berdiri pada akhir abad ke-15 Masehi sampai 16 Masehi. Kerajaan ini terletak di Minangkabau. Pada saat itu telah terjalinnya hubungan baik kerajaan Islam di Sumatera Barat dengan negeri lain. Pada tahun 1646, terdapat ulama yang terkenal bernama Syekh Burhanuddin. Beliau mengajarkan tentang keagamaan mengenai tarekat Satariyah dan ajaran tasawuf. Kerajaan Islam di Sumatera Barat dipimpin oleh Iskandar Muda. Masa pemerintahannya muncul pembaharuan Islam pada abad ke-19 Masehi yang membawa pengaruh Wahabiyah dan Perang Padri. Perang Padri ialah perang yang terjadi di antara kaum golongan agama dengan golongan adat. Akhir dari perlawanan Padri yakni dengan tertangkapnya tokoh pimpinan Padri seperti Tuanku Imam Bonjol dalam pertempuran Benteng Bonjol pada 25 Oktober 1837. Akulturasi budaya atau peninggalan sejarah dari kerajaan Islam di Sumatera Barat, yaitu Makam Syekh Burhanuddin. Bangunan area makam bercirikan arsitektur masjid pada abad ke-16 Masehi. Arsitektur Minang terasa kental dengan ciri atap gonjong atau runcing mendominasi bagian atap bangunan makam dan arsitektur Jepang di bagian atap bangunan yang memiliki atap tumpang persegi dipandu dengan atap gonjong atau runcing. Dalam penjelasan materi tentang kerajaan Islam di Sumatera ini dikaitkan dengan nilai karakter. Pada dasarnya ada 18 nilai karakter, tetapi nilai karakter yang berkaitan dengan materi tersebut yaitu demokratis, tanggung jawab, dan religius.